Akhirnya terjawab isu bunker berisi 900 miliar di rumah Ferdi Sambo. Mabes Polri terjun langsung. Ditemukan uang sebanyak 900 miliar di dalam bunker rumah atau biasa disebut istana Ferdi Sambo. Jika itu benar, dari mana asal uang itu dan untuk apa? Ini masyarakat semakin dikejutkan dengan beredarnya isu ditemukannya bunker dan uang sejumlah 900 miliar. Yang jelas isu bunker dan uang 900 miliar ini luar biasa ya. Dan rupanya klarifikasi dari pihak kepolisian sama seperti kasus Brigadir J itu baru beberapa hari kemudian. Tidak langsung ketika isu itu mencuat atau ketika penggeledahan dilakukan. Pertanyaannya ada apa? Jadi semua ini, ini kami melihat ini adalah satu bagian dari upaya memuluskan menutup satu kejahatan dengan rangkaian tindakan. Ya, jadi Anda melihatnya IPW melihat ini sistematis begitu ya? Ya, sistematis. Apakah di sana tidak beredar uang? Beredar, ya. Yang sudah ada 2, yang lain memang kami belum mendapatkan data, tapi informasi ada. Kasus pembunuhan Brigadir J menyeret sorotan publik kepada isu kekayaan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo disebut-sebut sebagai kaisar konsorsium 303 hingga memiliki jumlah kekayaan menumpuk. Hingga akhirnya muncul isu bahwa Ferdi Sambo memiliki bunker khusus untuk menimbun kekayaan agar tak terdeteksi. Satu isu yang santer muncul adalah adanya bunker di rumah Ferdi Sambo yang berisi uang 900 miliar. Terkait ini, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengungkap fakta sebenarnya pada wartawan pada Sabtu 20 Agustus. Menurutnya, informasi yang mengatakan penemuan bunker yang berisikan 900 miliar di rumah Ferdi Sambo tak benar. Menurut Deddy, tim sus memang menggeledah beberapa tempat, yakni rumah Irjen Ferdi Sambo. Penyidik juga telah menyita beberapa barang bukti, namun tidak ada bunker berisi uang 900 miliar yang disita. Deddy pun menghimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri ditegaskan Deddy sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel, dan juga transparan. Tim sus terus bekerja, di mana komitmennya sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation. 2 kemungkinan penyebab koalisi berhasil dapatkan kembali rekaman CCTV. Polisi berhasil mendapatkan kembali digital video recorder atau DVR CCTV yang sebelumnya disebut menghilang dan rusak di rumah Irjen Ferdi Sambo. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat menilai ada 2 kemungkinan dari keberhasilan polisi itu. Pertama, perangkat yang rusak bukanlah hard disk atau perangkat penyimpanan sehingga data bisa dipulihkan kembali atau recovery. Kemungkinan kedua, yakni CCTV dan DVR memang sudah dihilangkan atau dirusak, namun sebelum dilakukan pemusnahan, data sempat dicadangkan ke perangkat lain. Kemungkinan kedua ini diketahui Abimanyu dari konferensi pers kepolisian yang menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita kepolisian, yakni 4 hard disk eksternal merek WD, tablet, DVR, CCTV yang ada di duren 3 laptop merek Dell. Di mana rekaman CCTV sudah diedit. Abimanyu juga menilai rekaman CCTV dari sebuah garasi rumah merekam kegiatan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, para ajudan yang tersebar di media sosial pastinya sudah tidak murni lagi alias sudah diedit. Pertama, kendaraan berwarna hitam terkompresi. Kedua, resolusi layar yang ditampilkan 1:1. Padahal menurut Abimanyu biasanya resolusi CCTV yaitu 4:3 atau 16:9. Sehingga demikian berarti ada area yang dipotong. Ketiga, stempel waktu layar dalam layar berukuran kecil dan biasanya timestamp atau stempel waktu di CCTV besar dan juga jelas terbaca. Keempat, saat Putri Chandrawati keluar dari garasi dijelaskan pada pukul 17:10 dan waktu itu masih dalam keadaan terang jika dilihat dari keadaan luar. Kemudian pada 17:23 Putri kembali ke rumah sudah berganti pakaian namun keadaan di luar rumah sudah gelap. Abimanyu bertanya daerah mana di Jakarta yang pada pukul 17:23 dan setengah 6 sore itu sudah gelap, yang ada redup bukan gelap. Abimanyu juga sudah menjelaskan CCTV selalu mengupayakan menangkap intensitas lebih kuat. Jika ada perbedaan warna cahaya dan lainnya, maka CCTV akan mengupayakan mampu lebih menyala karena memiliki automatic infrared. Menurutnya, jam di sana sudah teredit. Kenapa perlu diedit? Karena tidak memungkinkan waktu 13 menit kemudian kembali hanya pergi mengganti baju. Pasti sebetulnya ada suatu durasi yang lebih panjang untuk melakukan sesuatu, kata Abimanyu. Sementara itu, baru terungkap nama siapa saja yang muncul sebagai Mafia 303 bocor berkat pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengultimatum berantas kasus 303 dan Ferdi Sambo
baru terungkap nama siapa saja yang muncul sebagai Mafia 303 bocor berkat pembunuhan Brigadir J. Baru terungkap fakta baru tewasnya Brigadir J. Tewasnya Brigadir J tak hanya menyeret nama Ferdi Sambo sebagai atasan, namun juga sejumlah nama lain yang tak ada kaitannya dengan pembunuhan Brigadir J ikut terseret. Hal itu karena sosok Ferdi Sambo yang bobrok Ferdi Sambo belakangan ini juga mulai terbongkar. Kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Ferdi Sambo semakin melebar. Setelah Irjen Ferdi Sambo menjadi tersangka, muncul bagan aliran dana menyangkut kabar konsorsium 303 termasuk setoran dana yang di dalamnya menyebut nama sejumlah jenderal. Dalam bagan aliran dana konsorsium 303 yang belum dijawab tegas oleh Mabes Polri itu terpampang nama sejumlah terduga mafia, mulai dari judi hingga narkoba. Pada bagian aliran dana konsorsium 303 itu disebutkan bahwa terduga mafia tinggal di beberapa provinsi dan kepada siapa saja mereka memberikan setoran dana. Dalam bagian itu ada nama AK. Lelaki berinisial AK itu merupakan jaringan judi di Jakarta. Kemudian ada PNG dan juga YL. Keduanya disebut merupakan konsorsium 303 di Surabaya, Jawa Timur. Ada juga SLB. Lelaki berinisial SLB ini disebut merupakan konsorsium 303 Jawa Barat. Kemudian HND yang disebut konsorsium 303 Jambi. Selanjutnya ada APBK. Dia disebut konsorsium 303 di Sumatera Barat. APBK ini sekarang diklaim tengah dikejar Polda Sumut dan rumahnya berada di Kompleks Cemara Asri, juga digeledah beberapa hari lalu. Polisi juga membawa sejumlah barang dari rumah mewah APBK. Kemudian ada juga AKNG yang disebut konsorsium 303 Batam. Selain itu, Irjen Ferdi Sambo berambisi jadi Presiden Indonesia. Deo Lipa bilang, Ferdi Sambo senang cewek, senang cowok. Irjen Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J ingin menjadi Presiden Indonesia. Ferdi Sambo yang memiliki kelainan seksual ini juga ingin menjadi Kapolri. Hal itu diungkapkan secara belak-belakan oleh Deo Lipa Yumara, mantan kuasa hukum Baradae. Pengakuan belak-belakan Deo Lipa ini terhadap ambisi Ferdi Sambo membuat publik tercengang. Banyak yang terkejut jika Ferdi Sambo mau menjadi Presiden Indonesia dan mau dibawa bangsa ini oleh Sambo. Seperti diketahui, Ferdi Sambo saat ini juga telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Deo Lipa menyebutkan Irjen Ferdi Sambo adalah seorang psikopat. Bahkan Deo Lipa menyebut Ferdi Sambo berambisi menjadi Kapolri hingga Presiden RI. Deo Lipa juga mengatakan Ferdi Sambo sebagai biseksual. Ia berpendapat seperti itu berdasarkan ilmu psikologi yang dipelajarinya. Irjen Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J ingin menjadi Presiden Indonesia. Ferdi Sambo yang memiliki kelainan biseksual ini juga ingin menjadi Kapolri, kata Deo Lipa Yumara. Ia memastikan Brigadir J dan Baradae bukanlah LGBT atau biseksual seperti dugaan sejumlah pihak. Deo Lipa bilang Brigadir J maupun Baradae merupakan korban dari Ferdi Sambo.